Selamat pagi para pemirsa Taman Buah Star Garden. Hari ini saya berada di Kampung Salak, Dusun Desa Sukomartani, Pertigorejo, Tempel, Sleman. di Tempel Sleman. Oke, Taman Buah eh, Star Garden itu memiliki klub salak kira-kira 1.200 pohon, dan sumber bibitnya saya beli dari eh, ini Kampung Salak. Ini adalah bibit salaknya ya, Pak. Boleh cerita Pak, sebentar ini kira-kira ada berapa bibit ini Pak? Sekitar sini sama situ 1.500-an ada 1.500 yang maju. yang maju. Modoe juga 1.500-an. Oh, ini berapa kalau apa Yang harganya kalau mau dibeli? udah sebenarnya kayak Hah? KKM. Oke Pak, ini ada dua macam varietas salak, salak madu dan Salak Pondo, salak pondok. salak gading juga ada. Oh, salak gading juga ada. Oh, Rasanya gimana salak gading ini? rasanya rada asam tapi kulitnya kuning tuh. Oh, kulitnya kuning. Oke, Ada salak gading baru lagi nih. varian Oke. Bali. Di Taman Buah Star Garden juga ada salak gading, tapi hanya beberapa pohon sebagai koleksi, tapi dua yang kita tanam paling banyak itu salak pondok dan salak madu. Biasanya berapa tahun Pak baru bisa berbuah? Salak. 2 tahun sampai 3 tahun sudah mulai berbuah. Oke, salak itu 2 tahun sampai 3 tahun sudah bisa berbuah. Biasanya jarak tanamnya berapa Pak? Kalau di sini kan lahannya sempit. Ya, Di sini 2 meter persegi, Pak. 2 dua kali 2. Oh, 2x2, 4 meter persegi Iya. berarti. Jarak tanamnya di sini 2x2. Lahannya kan kecil. Lahannya kecil. Kalau Sumatera ya bisa Iya. 4 meter, 3 meter gitu. Di Star Garden saya tanam salaknya itu 2,5 x 3 meter. Oke, dan sebelum salaknya dia masih besar, itu di tengah-tengahnya saya tanam pisang Tembang Sari ya. tumpang sari dulu. Kira-kira ya itu tadi jarak tanamnya pisang ini menjadi 2,5 x 3 juga, Iya. di tengah-tengahnya. Tapi nanti kalau salaknya sudah mulai agak membesar, pisangnya baru kita Potong. kita matikan. Oke. Oke Pak, sudah berapa tahun Pak? Tanam salak sini? Udah lama, udah hampir sebulan tanah ada. Wah, ini kampung salak ini memang udah terkenal sekali ya kalau untuk salak pondok, salak madu. Tapi kalau salak madu kayaknya lebih baru ya. Salak pondok dulu terkenal dengan Dengan apa dulu? salak pondok ya. Sekarang mulai banyak katanya beralih ke salak madu ya. Iya, salah madu. Kenapa ya? Pak. Kenapa ya? Sebenarnya panasnya bagus, tapi harga penjualnya lebih tinggi. Oke. Salak madu itu harga penjualannya lebih tinggi. Saya sendiri pernah mencicipi dua-duanya dan saya memang lebih suka salak madu. Tapi ada juga orang yang suka salak pondok ya. Iya. Ada yang lebih suka salak pondok ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya kira ini bisa dilihat nih seperti ini bibit salak yang akan siap dijual atau ditanam ke lapangan. Tingginya kira-kira 1 meter ini ya Pak ya. 1,5. Ya ini udah dipangkas ya. Heeh. Pangkas. Tapi kalau udah lebih dari 1 meter biasanya dipangkas. Dan biasanya kalau dari pengalaman dia tanam salak tuh yang bagus itu di musim hujan. Ya, misal Iya. kalau musim kemarau ya kayaknya berat untuk Berat untuk hidup. berkembang karena ininya ya, ininya terlalu kecil. Tapi memang nggak bisa dibikin besar karena dia dari ini ya, dari tunas di pohon ya. Iya. Nah, tidak seperti Cangkokannya. tanam bibit sawit dari biji. Kalau Yang salak ini dari apa namanya? Cangkok. Dari cangkok. Heeh. Jadi memang polybag atau media tanamnya sedikit. Tapi uniknya di sini ya, ini bisa pagi. Hari ini kita berada di kebun salak milik Pak Marianto. Milik Pak Marianto. Di sini adalah bibit salak sekaligus tempat kebunnya dan membuat sumber Stek bibit cangkokan. stek cangkokan yang akan dijual. Oke, tolong bantu Pak, gimana cara prosesnya membuat cangkokan bibit salak Pak? Ini harus pakai tata itu. Harus pakai tata panjang, Tata apa itu tata Pak? tata pahat. Oh, pakai pahat. Iya, pakai Hah? pahat. Kita kelupas dari sini, semua dikelupas toh, bersih. Ini dipangkas, potong habis.
ini kan bisa masuk. Ya. Kita bersihin pakai sabit. Ini hampir 3 bulan bisa diambil. Oke, 3 Kalau bulan. ada akar kayak gini, Oh, serabut ini. nih. Ya, Nah, itu ya. kalau belum masih akar kayak gini nggak bisa hidup. Harus aku selabut. Harus akar sabut. Ini akar tunggan. Oke. Nah, Ya. itu harus serabut. Oke. Kalau misalnya ini pengaruh nggak Pak ya? Kalau misalnya tunasnya dibiarin tidak dibuang, Nah, dengan kalau yang dibuang terhadap buahnya. nggak ngaruh Pak. Kita yang penting perawatannya aja, Oke. pupuknya aja. Pupuknya. Pupuk yang Oke. bagus, pupuk kandang. Pupuk kandang ya, Iya. rutin ya ini pupuk kandang. Nggak mesti Pak. Pupuk kandang biasanya berapa kali di sini? 1 tahun cuma sekali nggak apa-apa. Yang Oh, yang sekali. bagus ya itu tahun 2 kali. Ini salak madu apa pondo ini? Salak madu semua ini. Salak madu semua ya? Iya. Oke, ini satu pohon bisa menghasilkan berapa anakan? Sangkok kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ini 5 ya? 5 anakan. Jadi lumayan nih. Dikalikan lumayan. Ini. Banyak. Oke, ini lagi. Ini deh. Nah, banyak sekali anakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, ini 8 anakan. Wah, ini luar biasa nih, banyak anak-anaknya nih sumber bibitnya. Kalau dari seling nggak berani. Soalnya nanti apa ya? Maleh. Ya. Bibitnya maleh nanti. Ya. Bisa Jadi jadi salah di sini Jawa. tidak menjual bibit yang berasal dari biji, karena dia ibaratnya kalau dia dari biji nanti dia Takut. turunannya itu malah rasanya tidak seperti induknya. Iya. Ini yang kita Jaga memang kualitas. secara pertanian ini perkembangbiakan vegetatif. Iya. Kalau yang dari biji itu generatif, itu tidak belum tentu sama dengan induknya. Oke, kita bisa lihat lagi apa lagi yang unik Pak bisa mau disajikan di sini. Nah, itu aja. Mana ya? Kira-kira yang bakal mau dibuat ada nggak ya? Yang lihat. Sepertinya udah jadi. Bisa jadi semua ya Pak. Nah, Yang kalau mau yang dibuat misalnya seperti apa sih mulai tadi proses pemahatannya gimana pemahatannya? taruh jadi semua ya Pak. Oke, sudah ya. Udah dimasukin semua. Oke. Demikian pemirsa proses pembuatan bibit salak cangkok ya untuk perkembangbiakan tanaman salak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita lagi duduk kita senang tanaman salak ya. Pakai poly Kayak bag gini. plastik seperti ini. Harus Jadi ini harus disobek. Iya. Tapi kalau ini habis di lubang dia bisa langsung ditanam. Langsung membusuk tadi itu. Membusuk bambu. dia. Jadi dia ya memang dia biodegradable lah istilahnya, laku sendiri. Oke. Boleh kita lihat jalan situ sedikit lagi. Lihat bibit-bibitnya. Ini yang pondok. Ini yang pondo. Yang pondo ya? Iya. Ini. Wah, ini ya. Oke. Oke, ini bibitannya semua. Oke. Itu gading itu. Mana yang gading ini? Iya. Anda bisa bedain dari tampilannya? Atau Itu memang kan dari durinya kuning semua atau Pak? Oh ya, nih durinya kuning semua. Kuning kalau gading, tapi kalau yang ini Ini madu. ini gading. madu tidak kuning ya, Ya. beda ya. Ya. Oke. Ini kuning, ini tidak kuning. Oke, ini kayaknya juga gading nih, kuning. Oke, kalau pondo dengan madu kayaknya hampir sama ya? Hampir sama tapi Hampir kan sama. dari daunnya udah Bisa iya, dibedain ya? Kayak mana beda daunnya, Pak? daunnya silingnya agak mengecil di sini. Ini kayak gini. Kalau Hah? madu kan membesar gitu. Oh, Nah. ya. Ini kan kecil. Ya. Oke. Sini Pak. Oke. Demikian
pertemuan kita dengan petani salak madu dan salak pondok di desa Sukomartani, Tempel. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya. Oke, sama seperti kita tutup dengan pantun, anak raja menanam pepaya, jangan lupa subscribe ya. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa. Ini adalah bunga betina ya Pak ya? Iya. Bunga betina salak madu apa Salak salak madu. Salak madu. Ini bunga yang sudah siap untuk diserbuki. Iya, ciri-ciri Jadi sudah serbuki merah kayak gini. iya, ini bunganya warna merah. Satu ciri khas tanaman salak adalah dia memang harus diserbuki ya Pak, supaya bunganya Iya. berhasil ya. Berhasil. Jadi dia ada pohon jantan, ada pohon betina. Iya. Mungkin agak berbeda dengan tanaman kelapa sawit ya. Kalau kelapa sawit itu dia satu pohon, ada bunga jantannya, ada bunga betinanya. Jadi penyerbukannya langsung terjadi dalam satu pohon. Tapi kalau pohon salak, pohon betina dan pohon jantannya itu berbeda ya Pak ya. Iya. Oke, jadi nanti diambil bunga jantannya diserbuki ya Pak ya. Iya. Oke, demikian mengenai sekilas tentang penyerbukan buah salak. bunga betina untuk salak. Iya. Oke, kira-kira mulai dari penyerbukan sampai panen itu berapa lama Pak? 6 bulan. 6 bulan mulai dari penyerbukan sampai panen. Tapi kalau di tanaman sawit dia mulai dari ya hampir sama ya, hampir sama. Sawit juga kelapa sawit 6 bulan baru bisa dipanen. Oke, demikian pemirsa, terima kasih. Nah, silakan diambil videonya. Oke. Halo, selamat pagi. Ini kita coba lihat ciri anakan bibit salak yang siap untuk dicangkok. Gimana Pak kira-kira Pak proses pencangkokannya Pak? Ini caranya kita bersihin dari sini. Sini pakai pahat ya, dibersihin semua kayak gini. Akar-akar ini dipotong. Ya, kayak gini dipotong, nanti kita pangkas ini. Satu kilan ini nggak apa-apa dipangkas. Baru kita bersihin sini pakai sabit. Nanti lubangnya menurut ini. Kita masukkan dari sini, imbus atau botol aqua, mepet. Yang penting mepet indukan prinsipnya, enggak supaya akarnya kayak gini enggak keluar dari cangkokan itu. Oke, terima kasih Pak ilmunya. Iya. Semoga bisa lengket di kepala nih. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa channel Taman Buah Star Garden. Hari saya berada di Kampung Tempel ini Pak ya. Kampung Tempel, Kampung Salak di Sleman. Ini adalah Pak Ranto, salah satu penangkar benih bibit salak pondok, salak madu, salak gading. Ya, Bapak ini sangat banyak menyuplai bibit-bibit salak sampai kemana aja Pak? Seluruh Indonesia. Wah, seluruh Indonesia disuplai. Saya tahu juga di Sumatera Utara juga ada pelanggan Pak Arianto, namanya Pak Jani, punya kebun salak mungkin puluhan hektar, dan kebun Taman Buah Star Garden juga ngambil bibit dari Pak Marianto ini. Oke, saya kira terima kasih. Ini kita kenalkan proses pembuatan bibit salak yang ada di kebun Sleman, Kampung Salak. Kenal dengan Kampung Salak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ini kebun salak milik masyarakat di Kampung Salak Sleman. Ini hampir semua penduduk di sini menanam salak. Yang dominan salak yang ditanam sekarang salak madu. Kalau dulu salak pondok. Nih. Oke. Nah, di sekitar sini lagi. Ini rata-rata ya. Di sini lagi ada pembuatan pencangkokan bibit salak. Kita mau ambil videonya.
Ya, di sini juga lagi dicangkok. Wah, ini pencangkokan. Kalau kita lihat dari satu pohon ini bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lebih nih. Wow. Nah, seperti inilah proses pembibitan untuk membuat bibit salak. Salak madu. Ya, nanti sehabis dibersihkan seperti ini baru dikasih tanah ya Pak ya. Kasih. Menggunakan botol bekas air mineral. Nanti kita ikuti sampai dia pembuatannya. Ini kita oke. Ini sudah dibersihkan. Nah, ini oke, proses pemotongan botol bekas air mineral. Oke, dilubangin. Ya, tolong diarahkan kemari Pak lubangnya. Oke, dilubangin, oke ya. Lubangnya dimasukin. Oke. Oke, ini lagi. Oke. Ya, oke, menarik cara kerjanya. Oke. Ya, disorong terus sampai ke bawah. Oh, itu caranya ya. Ya. Oh, Master, kasih tanah masuk. Nah, ini selanjutnya proses pemberian tanah.
lain orang yang cepat, yang bersihin sendiri. Kasih tanah. Ya. Ini Pak Marianto, salah satu penangkar benih bibit salak di daerah sini. Oke, ini dikasih tanah. Tanahnya udah seperti dibuat bubur ya. Oke, seperti itu prosesnya. Ini nanti Dikasih pupuk, itu tanahnya dikasih pupuk sedikit, terus dikasih pupuk kandang. pupuk Pupuk kandang, pupuk kimia? Enggak. Enggak pakai. NPK. Pakai NPK juga. Oke. Pertumbuhan itu. Oke. Biar cepet. Itu aja ya. Ya. Tanah campurannya tanah, pupuk kimia dan pupuk kandang. Kimia sedikit Ya. sama kandang yang udah jadi. Oke, pupuk kandang yang udah jadi. Itu Kompos ya namanya kompos. kompos ya. Nanti berapa lama baru bisa dipanen dia atau dipindah? Ya, sekitar sini sekitar 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Wah, 3 sampai 4 bulan nanti baru bisa ini bibit ini dipanen. Wah, ini asik nih cara kerjanya. Nah, buat saya sebagai seorang petani buah, nah, ini baru tahu cara mengembangkan bibit salak. Kalau pisang sih gampang. Oh ya, tuh lihat cara kerjanya. Oke, dibuat bersih seperti ini ya. Oke. Wis, luar biasa. Pak itu cara ngapa? Wah, ini seperti pohonnya seperti diukir. Ini pohon yang masih kelihatan semak ya sebelum dipahat dan dibersihkan. Tapi nanti kalau sudah dipahat dan dibersihkan dia tampilannya akan seperti ini, sehingga ini mudah untuk dimasukin botol bekas air mineral. Selanjutnya diisi tanah. Oke, coba ini Pak lihat alat-alat kerjanya Pak. Ini Alatnya. ada berapa macam alat-alat kerjanya? Ada berapa macam? Sabit. Ini ada apa? Oke. Yang kecil, ada yang lebar. Oke, ini yang lebar, ini yang Ya, ini yang agak kecil. Oke, terus ini arit. Ya, sabit. Oke, itu ada palu juga ya. Juga. Oke, palu. Oke. Ada itu Bapak tuh pakai itu gunting juga tuh kayaknya. Oh ya, itu gunting untuk ini ya, Sudut itu Pak. sudutnya ya. Yang mana Pak? Coba sudutnya Pak. Nah, ini fungsinya untuk menekan ya. Kena duri. Biar jangan terkena duri, dari jauh disorong ya. Ini gunting juga untuk apa, memotong, melubangi dan memotong botol bekas air mineral. Nah, itu nih menak nih, nampak nih dari Pakai bekas infus itu bisa nampak semua. Oke, itu nampak semua itu cara kerjanya. Sap. Oke. Yes. Oke. Pagi pemirsa channel Taman Bostar Garden. Hari ini kita berada di Tempel Sleman, Yogyakarta. Saat ini kita melihat proses pembuatan bibit salak madu ya. Bibit salak madu. Nah, ini prosesnya. Kemari Pak, ambil ininya Pak. Nah. Oke. Ini sangat luar biasa nih caranya. Ini satu pohon bisa sekitar lebih dari 10 bibit bisa diproduksi dari satu pohon ini. Dan dari lokasi ini menurut perkiraan bisa akan dapat sekitar 700 bibit dari berapa tanaman Pak?
sekitar 200 tanaman, tapi bisa mendapatkan 700 bibit. Bisa dibilang ini tanamannya berarti tidak KB, tidak keluarga berencana ya Pak ya? Iya. Nah, ini karena kalau keluarga berencana harusnya 2 anak cukup. Ini satu pohon nih bisa 10 nih. Nah ini oke, terima kasih buat pemirsa Taman Buah Star Garden. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di channel berikutnya. Nah, ini proses ini yang sudah dimasukkan ke plastik. Kita lihat lagi yang sudah dikasih tanah ya. Ini dia sudah dikasih tanah. Oke. Ini sekitar 4 bulan lagi baru panen Pak ya. 4 bulan lagi. Oke, wow ini juga banyak nih udah dikasih tanah. Oke, ini kita lihat yang sudah bersih nih. Setelah selesai semua dibersihin semua. Setelah selesai ini dibersihin. Ya. Wah, nih banyak nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini satu pohon dapat 10 bibit. Ini juga banyak keliling bibitnya. Wah, ini juga keliling bibitnya. Oke, ini ya. Oke, ini banyak sekali ya. Ini sumber pembibitannya nih, banyak sekali. Oke. Wah, ini pembibitannya